Shalom saudara, senang bisa kembali berjumpa dalam ibadah online GBI Putra. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari pastikan saudara telah menyiapkan roti dan anggur. Rekaman ibadah online ini juga dapat saudara saksikan setiap saat di YouTube channel GBI Putra Official. Saudara juga dapat mengikuti ibadah doa setiap hari Selasa dan Jumat pukul 20 bersama gembala kita di Instagram @sukirnotarjadi. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesetiaan-Mu dalam hidup kami, penyertaan Tuhan yang tidak henti mengalir dalam hidup kami Tuhan. Bapa, pagi ini kami semua berkumpul di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami percaya kasih-Mu mempersatukan kami dalam ibadah ini Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu Bapa, memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu dan belajar firman-Mu. Tuhan mengurapi setiap para pelayan, juga tim multimedia yang menyiapkan ibadah online ini, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk dibentuk Tuhan, untuk diubahkan, untuk disembuhkan. Kami percaya akan kuasa ibadah. Kami tolak patahkan segala kuasa si jahat dalam nama Tuhan Yesus yang mencoba mengganggu ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami semua Tuhan boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menjadi serupa dengan Engkau semakin hari semakin sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GBI Putra yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, kasih yang lebih kuat dari dosa yang kita perbuat, kasih yang telah menyucikan kita. Selagi kita berdosa, Dia mati dan mengampuni kita. Mari kita memuji Dia, meninggikan namanya pagi hari ini. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, dan nari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Haleluya. Katakan lagi, kasih-Nya begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan selalu. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama
Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saatnya kita akan mempersembahkan persembahan kita bagi Tuhan. Bapak Ibu dapat mempersembahkan persembahan Bapak Ibu melalui nomor rekening atau QR Code di layar Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Selamat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang Kau beri, Kau anugerahkan bagi kami. Semua kami tahu kemurahan-Mu yang tercurah atas hidup kami. Bapa, saatnya kami akan membawakan persembahan kami di hadapan-Mu. Kau sucikan, Kau kuduskan setiap persembahan kami, biar boleh dijadikan Tuhan untuk memperlebar kerajaan sorga-Mu dan memberkati pekerjaan-Mu. Sehingga nama-Mu Tuhan dimuliakan melalui persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Hanya kasih-Mu Tuhan yang tercurah atas kami. Kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan, memuji menyembah-Mu, bertemu muka dengan Engkau. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
kasih-Mu Tuhan. Betapa lebar, betapa dalam, betapa tinggi dan panjangnya. Nyanyi yang dapat kami nyanyikan Tuhan. Kan kami mau tetap tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya.
Saudara sekalian semuanya, shalom dan selamat beribadah dalam ibadah online kita di GB Putra. Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di sini, Anda disambut dengan penuh sukacita. Saudara terkasih, kita akan lanjutkan pembahasan kita dari minggu lalu, 2 minggu lalu sebelumnya bahkan, bicara tentang uang dalam hidup orang percaya. Bagaimana kita sebagai orang percaya mengelola berkat harta uang yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Hari ini ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus, jadi Bapak Ibu jangan lupa, dari sekarang juga sudah siapkan bahan-bahan perjamuan kudusnya, sehingga ketika sebentar saya selesai khotbah, kita akan langsung masuk dalam perjamuan. Dan mari kita sebentar masuk dalam doa untuk kita minta kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan dinyatakan dalam pemberitaan firman Tuhan, sehingga kita semua terima berkat besar melalui pemberitaan firman hari ini. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan hari-hari ini dunia ya Tuhan semakin bertambah kelam. Karena itulah kami semakin memerlukan terang yang daripada firman-Mu. Itu sebabnya hari ini kami memulaskan Roh Kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami, di antara kami, dalam diri kami. Sehingga hari ini ketika firman Tuhan disampaikan, ada kuasa yang menyertai. Ada kekuatan dari sorga yang menyertai pemberitaan firman ini. Sehingga hamba-Mu ini, oleh karena kuasa tersebut, dimampukan untuk menyampaikan kata-kata yang sumbernya adalah dari pewahyuan roh, disampaikan dengan kuat kuasa roh. Dan setiap kami terima firman Tuhan dengan tanah hati yang subur. Firman-Mu ketika ditaburkan, tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan kami siap ya Tuhan, tidak hanya semata-mata mendengar firman saja, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, Raja yang kekal, kami sudah berdoa, bahkan sudah menerima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Saudara, pernahkah mendengar penyakit yang namanya sindroma Anton's syndrome? Sindroma Anton ini barangkali kita semua nggak pernah dengar ya. Penyakit yang aneh sekali, ditemukan oleh satu orang dokter ahli saraf bernama Gabriel Anton. Penyakit ini apa sih? Sulit dipercaya kalau saya katakan kepada saudara. Sindroma Anton adalah penyakit yang membuat di mana orang buta. Orang jadi buta, tapi tidak sadar dia buta. Kedengarannya kan agak aneh ya. Mereka tidak sadar mereka buta dan tidak percaya bahwa mereka buta. Jadi mereka akan berlaku seolah-olah mereka itu masih bisa melihat dengan baik. Jadi kalau ditanya mereka bisa lihat apa enggak, jawabnya bisa. Tapi ketika ditanya, jawabnya ngawur. Dan mereka akan jalan seperti orang biasa, nggak meraba-raba gitu, dan ini nabrak meja, nabrak tembok. Tapi tetap aja bilang, saya nggak buta, bisa melihat. Dan bahkan mereka itu bisa bilang begini, habis lampunya sih kurang terang atau apa alasan macam-macam. Nah, ini bukan bentuk penyangkalan ya, sama sekali tidak. Tapi ini karena ada gangguan, salah satu penyebabnya adalah gangguan di otak. Yang membuat mereka itu bukan nggak mau terima, tapi mereka memang benar-benar percaya bahwa saya ini nggak buta loh. Ya. Kalau saudara perhatikan dalam hidup ini, ya, saudara jangan heran banyak orang menderita sindroma yang demikian. Tapi bukan dalam soal buta dalam hal melihat, bukan. Buta secara fisik. Tapi ada orang-orang yang punya masalah tertentu dan bahkan tidak sadar mereka punya masalah. Banyak orang sombong itu tidak sadar sama sekali bahwa mereka sombong. Kalau dikasih tahu mereka malah kaget loh. Dan banyak orang serakah akan mati-matian membantah kalau dia dikatakan adalah orang serakah. Firman Tuhan, kata kitab Ibrani, itu bagaikan pedang tajam bermata dua yang punya suatu kekuatan dan kemampuan untuk katanya memisahkan pertimbangan dan pemikiran kita. Sehingga dia mampu memunculkan hal-hal yang tersembunyi dan mata kita jadi terbuka. Kalau kita terima firman Tuhan. Sebab kata Tuhan Yesus, kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu, yaitu firman Tuhan, akan memerdekakan
kamu. Minggu lalu kita membahas soal keserakahan. Nah, serakah itu punya satu saudara kembar, yaitu yang namanya pelit. Ya. Pelit itu seringkali ada unsur serakahnya. Serakah itu seringkali berakhir menjadi pelit juga akhirnya. Orang pelit itu sering dijadiin bahan tertawaan. Jadi bahan lucu-lucu. Kalau umpama Bapak Ibu lihat cerita anak-anak yang namanya Donald Duck, ya, Donald Bebek. Donald Bebek itu punya pamannya namanya Paman Gober yang terkenal sangat amat pelit sekali. Dan kalau kita nonton filmnya kita jadi ketawa-ketawa lihat si kikir itu. Tapi ketika kita membaca apa kata Alkitab tentang orang kikir, kita akan berhenti ketawa dan akan terkaget-kaget. Contoh, saya bacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan 10. 1 Korintus pasal 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa, perhatikan ya, orang-orang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lalu ini daftarnya. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apa yang bikin kaget, saudara sekalian? Ada dua. Nomor satu, kikir disejajarkan dengan dosa-dosa yang menurut kita itu gede. Umpama contoh, penyembah berhala. Ya. Lalu kemudian ada yang pezina, tukang selingkuh. Ada yang homoseks, tukang fitnah, tukang tipu, yang seperti itulah yang gede-gede. Ya. Ternyata kikir itu sama aja dengan yang lain itu. Lalu kaget yang kedua adalah orang kikir tidak masuk surga. Tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Kita ini seringkali berpikir yang namanya kikir itu ya cuma kelemahan doang. Tapi Alkitab itu memandang kikir sebagai satu dosa yang serius. Semua orang kikir tidak akan mengaku mereka itu kikir. Nggak akan. Ya. Mereka bahkan mengira mereka itu cuma hemat. Nah, jadi kita perlu bedakan ya antara namanya kikir dengan hemat. Karena itu adalah dua hal yang berbeda. Coba kita baca, saya tunjukkan daftar bedanya ya antara hemat sama kikir. Kalau dilihat listnya adalah begini, bahwa kalau orang hemat itu perhitungan, orang kikir terlalu perhitungan. Orang hemat itu hati-hati kalau keluar uang, ya keluarkan uang. Orang kikir itu nggak mau keluar uang. Orang hemat itu tidak merugikan orang lain. Orang kikir tidak peduli orang lain. Termasuk merugikan orang pun bagi dia biasa aja. Orang hemat itu bisa murah hati dan beramal. Orang kikir nggak bisa murah hati. Orang hemat itu kreatif memanfaatkan sumber. Jadi siapa tahu ini bisa dipakai, jadi nggak usah keluar duit. Pakai ini dulu atau ini bisa dimanfaatkan. Macam-macam kreatif. Orang kikir itu tega memanfaatkan sumber ya. Umpama sumber itu adalah keluarganya, teman saudara itu dimanfaatkan semua ya. Tega-teganya itu ya. Orang hemat itu menikmati berkat, orang kikir tidak pernah bisa menikmati berkat. Orang hemat itu dikagumi orang, sementara orang kikir itu dibenci orang. Orang hemat itu menghargai uang, orang kikir menyembah uang. Nah, dari daftar ini saja kita bisa melihat apa masalah dengan yang namanya kikir itu. Kikir itu tidak hanya seseorang itu merusak dirinya sendiri ya, karena ada riset menunjukkan bahwa orang kikir cenderung hidup dalam stres lebih tinggi daripada orang yang murah hati. Bukan hanya dia merusak diri sendiri, tapi kikir itu merusak hubungan. Baik hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan manusia. Saya kasih contoh. Siapa di sini yang mau pacaran sama pria punya pacar ya, cowok kikir? Seseorang boleh jadi ganteng banget, orangnya manis banget, charming banget gitu ya. Itu kalau ngomong itu pinternya bukan main. Tapi kalau dia kikir, udah deh. Pacarnya nggak pernah diajak makan di luar. Kalaupun makan di luar, bayar masing-masing. Atau diajak
makan di luar, bukan makan di luar gimana, tapi diajak makan angin aja tuh, oke? Diajak nonton film, nontonnya di TV. Nah, jadi itu baru pacaran saja sudah pelit. Demikian, apalagi kalau sudah kawin nanti. Orang kikir itu hitung-hitungannya itu tinggi sekali. Give and take-nya itu tingginya bukan main. Kalkulatornya itu jalan terus. Jadi sungguh tidak enak kita ini hidup sama orang kikir. Dia tidak pernah mau memberi tanpa menerima dulu. Dan selalu maunya itu menerima lebih banyak daripada dia memberi. Jadi nggak pernah rugi dia dalam transaksi demikian. Jadi semua hubungan dijadikan transaksional. Pertemanan pun jadi demikian. Nah, kikir itu dimulai dari kikir soal uang, lama-lama kikir soal lain tuh. Lama-lama dia jadi kikir soal kasih sayang. Dia kikir soal empati. Dan dia kikir dalam hal kebaikan kepada sesama manusia. Lalu kenapa sampai tidak masuk surga? Demikian beratnya. Karena yang tadi saya bilang, orang kikir itu mengabaikan hukum yang utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Dua-duanya dia nggak mau. Orang kikir itu hanya tahu satu hal tentang dirinya sendiri. Hal lain orang lain dia nggak mau tahu. Ya. Nah, jadi tidak ada cinta akan Tuhan, tidak ada cinta akan sesama, yang ada cuma satu. Cinta kepada diri sendiri. Firman Tuhan, suara Tuhan itu dia tidak anggap. Ya. Itu dia hanya taunya cuma satu. Jangan sampai kehilangan uang atau keluar uang. Maka orang kikir adalah orang yang kesepian, dijauhi oleh Tuhan dan dijauhi oleh sesama. Hetty Green itu kalau cuci baju cuma cuci bagian yang kotor. Jadi kalau umpama kotor cuma ujung baju sini, ya cuci cuma sedikit di sini aja. Nggak usah cuci satu baju. Anaknya kecelakaan, kaki patah. Nggak dibawa ke dokter. Kenapa? Karena dokter mahal. Akibatnya itu luka itu membusuk, terpaksa akhirnya kaki anak laki satu-satunya itu akhirnya dipotong ya, anaknya jadi kaki satu. Hetty Green adalah wanita terkaya di New York pada zamannya. Tapi kikirnya itu membuat dia menjadi seorang yang sangat dijauhi oleh siapapun juga. Kalau kita perhatikan baca Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Nah, perhatikan kata-kata tadi ya. Menghemat secara luar biasa. Nah, kalau Bapak Ibu baca dalam bahasa Ibraninya itu adalah menahan apa yang seharusnya dikasih. Ya. Jadi dengan kata lain, ini bicara tentang orang kikir yang mestinya keluar uangnya, mestinya ngasih, tapi dia nggak mau. Nah, orang demikian katanya selalu berkekurangan, selalu kurang saja. Nggak akan pernah bisa puas, selalu kurang, merasa akan kurang, dan kemudian jadinya memang kekurangan beneran. Kurang apa? Belum tentu kurang uang. Tapi dia jelas akan jadi kurang kasih sayang, kurang hubungan dengan sesamanya, kurang kehangatan. Charles Dickens itu karang satu buku yang kemudian dibuat menjadi film, menjadi pertunjukan teater dan sebagainya, namanya Christmas Carol. Ya. Christmas Carol itu adalah cerita tentang satu manusia super kikir bernama Ebenezer Scrooge. Scrooge ini orang yang sangat amat pelitnya bukan main. Pegawainya itu disuruh kerja nggak dikasih heater. Jadi waktu musim dingin sambil menggigil terpaksa mesti tetap kerja. Gajinya itu kecilnya bukan main. Nah, Scrooge ini ditinggal oleh wanita yang dia cintai. Kenapa? Karena dia kikirnya bukan main. Siapa mau kawin sama orang kikir? Lalu suatu malam, Scrooge ini didatangi oleh 3 roh. Roh Natal masa lalu, roh Natal masa sekarang, roh Natal masa depan. Jadi dibawa ke masa lalu, melihat waktu dia kecil, alangkah senangnya, kumpul rame-rame sama keluarga. Kemudian dibawa ke masa sekarang. Dan dia melihat bagaimana anak buahnya namanya Bob itu ternyata sekalipun nggak punya, tapi kok keluarganya, aduh baik sekali, saling sayang. Dia kemudian dibawa ke masa depan, melihat ada orang meninggal dan banyak orang bilang hore, akhirnya dia mati. Dan dia tanya sama roh yang bawa dia, siapa yang mati itu? Kok sampai orang bersorak-sorak senang dia mati? Ketika dia dibawa lihat kuburan, ternyata itu dia sendiri yang mati. Scrooge akhirnya sadar
bahwa dia itu punya cara hidup yang membuat dia itu dijauhi semua orang. Dia mati, semua orang bersyukur. Dia minta waktu untuk berubah. Dan Scrooge kemudian akhirnya berubah menjadi satu orang yang murah hati. Nah, itu adalah contoh seseorang yang akhirnya sadar sih. Nah, tapi firman Tuhan itu luar biasa. Karena kalau kita kembali membaca di 1 Korintus 6. Tadi saya berhenti di ayat yang ke-10. Orang kikir tidak masuk dalam kerajaan Allah. Tapi sekarang kita baca ayat yang ke-11. Ayat 11. Nah, tadi daftar orang-orang yang tidak masuk kerajaan Allah. Lalu 11, dan beberapa orang di antara kamu, demikianlah dahulu. Kalian juga ada yang demikian. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi kehadiran Kristus dalam hidup seseorang mengubahkan orang kikir. Orang kikir bisa disucikan, dia bisa dikuduskan, dia bisa dibenarkan, dosanya diampuni, dan dia diubahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, jadi ketika Kristus masuk dalam diri seorang, orang itu berubah. Dan ini ketahuan. Ada satu orang namanya Arthur Brooks. Dia itu meneliti tentang orang-orang di Amerika. 30.000 diteliti untuk dilihat apa yang terjadi pada orang ini dalam pemberian mereka. Dan menurut Arthur Brooks, dia mengatakan salah satu indikator bahwa orang memberi adalah kerohaniannya. Tidak ada ceritanya, katanya, orang-orang ateis itu memberi lebih banyak daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Angkanya adalah 3,5:1. Jadi ketika orang jumpa dengan Kristus, dia berubah, termasuk dompetnya berubah. Dia sekarang menjadi seorang yang murah hati. Nah, perubahan-perubahan ini terjadi melalui perubahan pola pikir. Yang saya mau ajak kita melihat ada 3. Nomor 1 adalah seorang itu perlu sadar bahwa hartanya itu bukan milik dia. Dia cuma diberikan kepercayaan untuk mengelola saja. Jadi kita mesti sadar harta uang kita bukan milik kita. Sekalipun ditaruh di bank atas nama kita, dalam bentuk rumah atas nama kita, tapi itu sama sekali bukan milik kita. Itu cuma titipan. Ya. Orang kikir itu merasa harta adalah milik dia saja tuh. Dia perlu pertahankan mati-matian. Nah, sekarang dia mesti sadar ini titipan. Seperti diceritakan dengan luar biasa oleh Tuhan Yesus di Matius pasal yang ke-25. Dia bicara bagaimana seorang raja itu ketika mau pergi, itu memberikan titipan uang, talenta kepada hamba-hambanya itu. Masing-masing diberikan menurut kemampuan dan kesanggupan mereka. Ya. Nah, setiap orang dikasih titipan berupa harta. Dan dia mesti mengembangkan harta tersebut. Tapi selain itu, kata Tuhan Yesus, suatu hari Tuhan itu akan kembali. Dan dia akan minta pertanggungan jawab. Itu harta saya kasih sama kamu. Itu kamu apain? Jadi kita perlu memikirkan hal-hal demikian. Kita ini hanya pengelola saja, orang yang diberi kepercayaan. Ketika kita meninggal, ketika kita menghadap Tuhan kita suatu hari, maka kita perlu sadar harta itu dititipkan, dikasihkan, dioperkan ke orang berikut. Kata Amsal pasal 2, demikian, ayat 18 dan 19. Amsal pasal 2, ayat yang ke-18. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jeripaya di bawah matahari. Dia bilang, saya kerja keras, cari uang, tapi saya benci itu semua. Kenapa? Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Aku mesti kasih ke orang yang berikut, yang datang sesudah aku. Mungkin itu anaknya, mungkin orang lain. Ayat 19. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Ini masalahnya nih. Saya kerja susah payah, kumpulin harta. Kemudian ketika saya berangkat menghadap Tuhan, ini harta saya kasihkan ke orang yang berikut. Nah, masalahnya ini orang pintar atau bodoh? Ini orang menambahkan harta itu atau menghabiskan harta itu? Dan dia mengatakan gak ada yang tahu. Meskipun demikian katanya, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Jadi yang dia katakan adalah suatu realita kehidupan. Seorang kerja keras punya banyak uang, diwariskan ke mungkin anaknya
atau keluarganya. Dan nggak tahu waktu dia wariskan itu ini nanti jadi apa enggak nih. Nggak bisa tahu. Tapi tetap harus diwariskan. Nah, karena harta itu bukan milik kita, saudara sekalian. Hanya titipan saja. Maka dari waktu ke waktu kita ini perlu nanya juga nih sama yang punya tuh. Ya, ini harta mesti diapakan, mau diapakan ini ya. Satu hal yang jelas menurut saya, kalau kita baca Alkitab, bahwa harta kita ini jelas-jelas satu hal. Bukan sepenuh-penuhnya. Bukan 100% buat kenyamanan kita, kenikmatan kita, untuk kepentingan kita, untuk kesenangan kita. Sebagian iya, itu benar. Tapi tidak mungkin 100%. Ada sekian persen yang harus kita pakai sesuai dengan petunjuk daripada Tuhan. Umpama saudara-saudara ada satu paket penting yang mesti dikasih ke seseorang. Lalu saudara kirim melalui kurir. Nah, si kurir itu nggak kirim tuh. Dia malah bawa pulang paket penting itu. Nah, kalau saudara tahu hal itu, saudara ngapain? Saudara langsung cari si kurir itu dan nanya, kenapa barang saya itu nggak kamu kirimkan ke orangnya, malah dibawa pulang? Lalu jawab si kurir ini, loh, Bapak sendiri salah, kenapa kasih ke saya? Saudara, kan kalau dengar kayak gitu, saudara akan marah dan bilang gini, ya ampun, saya ini kasih ke kamu tujuannya itu kan supaya kamu kasihkan lagi, operin ke orang yang saya tulis alamatnya itu, bukan buat kamu. Nah, demikianlah saudara-saudara sekalian, ya, bahwa jangan hanya karena Tuhan itu kasih harta ke tangan kita, lalu kita pikir itu buat kita semua. Nggak boleh juga, saudara sekalian. Harta itu hanya titipan saja. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, kita ini mesti mengubah pola pikir kita dengan jalan sekarang itu belajar yang namanya murah hati. Kikir itu bersumber biasanya dari ketakutan dalam diri manusia akan kehilangan. Kikir juga datang daripada keinginan, yaitu yang namanya keserakahan itu. Ya. Sementara murah hati adalah lawan daripada kikir. Dan murah hati ini adalah sifatnya Tuhan. Tuhan itu murah hati. Umpama kita lihat kemurahan hatinya adalah dalam ciptaannya di alam semesta ini. Saudara-saudara sekalian, kata para ahli yang ngumpulin data-data ini, mereka bilang demikian bahwa di alam semesta ini itu ada 700, di dunia maksud saya, ada 750 jenis serangga. Bukan jumlahnya 750 ribu ya, jenisnya 750 ribu. Bahkan yang namanya laba-laba itu ada 35 ribu jenisnya. Jenis ikan itu diperkirakan 22 ribu lebih. Itu perkiraan. Lalu kemudian ada 10 ribu jenis burung dan 750 jenis kupu-kupu. Itu jenisnya loh ya. Kalau kita mau teruskan lagi saudara sekalian, ada 400 ribu jenis bunga. 150 ribu jenis mawar, ya, 200 ribu jenis tumbuhan yang bisa dimakan. Maksud saya, saudara-saudara sekalian, Tuhan itu murah hati, bikinnya banyak. Kalau kita, saudara sekalian, bunga, ngapain kita perlu sampai 400 ribu jenis bunga? Bunga yang kita tahu cuma 2. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ya, mawar melati alangkah indahnya. Itu saja mawar melati saja buat kita, ya. Tapi Tuhan menciptakan sampai 400 ribu jenis bunga. Mawar saja 150 jenis. Tuhan itu kalau memberi itu tidak tanggung-tanggung. Dia murah hati. Nah, perhatikan kata 1 Timotius pasal 6 ayat 17. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Alangkah tajamnya kata-kata ini. Sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara perhatikan bagian dari ayat 17 tadi ya, oke? Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi ketika seorang punya segala sesuatu untuk dinikmati, dia sadar itu adalah pemberian daripada Allah itu sendiri, ya. Nah, jadi dia memberi dengan sangat amat kelimpahan. Lalu kemudian orang yang punya banyak, orang kaya ini diberikan 2 peringatan. Dan tolong ingat ya, Bapak Ibu sekalian, kalau Alkitab bicara orang kaya, jangan pikir orang yang punya harta triliun-triliun. Tapi saudara dan saya yang punya makanan lebih di kulkas,
punya uang lebih di bank, termasuk yang dimaksudkan dengan orang kaya. Orang kaya dikasihkan 2 peringatan. 1, peringatan supaya jangan menaruh harapan kepada kekayaan, tapi kepada Tuhan. Jangan menggantungkan dirimu, jangan mengandalkan yang namanya kekayaan. Karena kekayaan itu katanya itu tidak tentu. Dia bisa cepat pergi, cepat hilang. Banyak contohnya. Kita nggak akan bicara panjang lebar soal ini, tapi kita tahu jelas ada orang yang sangat amat kaya raya, bisa kemudian bangkrut habis semuanya. Ya. Lalu kemudian peringatan kedua adalah peringatan supaya murah hati. Kaya dalam, katanya tadi, kebajikan, suka memberi dan suka berbagi. Kenapa mesti dikasih peringatan? Nomor 1, supaya nggak lupa. Yang namanya manusia itu cenderung lupa. Ada orang makin punya banyak, bukannya makin murah hati, tapi malah jadi kikir. Ya, yang demikian ini perlu diingatkan. Tapi yang kedua, diingatkan terus, karena semakin orang punya banyak, semakin dituntut banyak oleh Tuhan. Ini patut kita pahami. Jangan mengira dikasih banyak, dipercayakan banyak, itu berarti kita boleh hidup seenaknya. Tidak, justru semakin kita dikasih banyak, semakin besar tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Semakin besar tuntutan kita atas kita. Ya. Nah, saudara terkasih, punya banyak belum tentu memberi banyak. Orang sering pikir demikian ya, kalau orang punya banyak, dia pasti memberi banyak, belum tentu juga itu. Ya. Saya kasih contoh begini ya. Ini cerita tentang satu orang bernama Keith Taylor. Keith Taylor ini ternyata mengaku dalam hidupnya seringkali ditolong orang. Dia kasih contoh, dia pernah satu kali mobilnya itu mogok dan dia nggak sanggup perbaiki. Lalu kemudian bosnya di tempat kerja itu bukan kasih dia pinjaman, tapi kasih dia duit untuk bisa perbaiki mobilnya. Ya. Dia bilang, saya banyak ditolong oleh orang. Jadi suatu hari tahun 2002, Keith ini lagi duduk, lagi merenung. Terus dia pikir, aduh banyak orang kok nolong saya ya. Jadi dia bilang begini, ya dia bikin janji. Ya, kalau nanti saya kaya, saya akan memulai satu organisasi untuk menolong orang susah. Dia janji kalau dia nanti jadi kaya, dia akan akan membangun satu organisasi yang menolong orang susah. Lagi mikir gitu, mendadak tung di sini ya, ada muncul pikiran yang penting sekali, yaitu dia bilang, saya sadar yang nolong saya selama ini bukan orang yang kaya-kaya amat, orang biasa. Hanya saja orang-orang ini baik hati dan murah hati. Jadi apa yang Keith lakukan? Dia kemudian menyisihkan setiap bulan uang sebanyak $350. Ya. Untuk apa? Dia bilang dalam 1 bulan saya akan cari satu orang lagi susah dan perlu uang, dan saya akan kasih orang itu uang $350 ini, yang uang kita hampir kira-kira 5 juta. Ya. Dia cuma pengen tolong sebulan 1 orang, itu saja. Lalu kemudian bagaimana cari orangnya ini? Dia punya ide bagus. Dia bikin satu situs di internet. Ya. Yang namanya modestneeds.com. Modest needs artinya kebutuhan yang biasa-biasa saja. modestneeds.com. Nah, di situ itu dia mengundang orang yang perlu bantuan, tolong kasih tahu dia. Dan dia akan pertimbangkan untuk menolong. Tanpa dia tahu, temannya itu taruh situsnya itu di satu situs yang lain yang lumayan populer. Ditaruh hari itu, besoknya Keith Taylor kebanjiran 1.100 email. Sebagian kecil email mempertanyakan, ya, apa sih motifnya dia kayak gitu? Oke, ya. Sebagian besar lagi adalah orang-orang yang minta bantuan. Tapi yang ketiga bikin dia kaget, orang-orang yang menawarkan bantuan. Dan Keith semula nggak mau, karena dia bilang, saya nggak mau gede-gede, memang biasa aja. Tapi ternyata orang datang terus dan nawarin bantuan. Akhirnya kemudian dibukalah pintu bantuan tersebut, sehingga Keith yang semula sebulan itu hanya bisa bantu orang $350, berarti sebulan itu kira-kira 5.000. Sekarang ini dia bisa bantu sampai $2,5 juta. Nah, tapi begini, yang saya pengen cerita tuh begini.
bahwa si Keith ini menemukan ternyata 70% dari orang yang pernah ditolong itu menyumbang balik. Ikut nolong orang, sekalipun nggak semua di dia, tapi di tempat lain lagi. Ya. Jadi 70% orang yang ditolong itu akhirnya tergerak untuk menolong orang lain. Salah satu ceritanya adalah seorang bernama Gary Rebel. Gary Rebel ini kena penyakit sehingga matanya itu mulai jadi buram. Dan dia perlu sekali kacamata. Jadi dia tulis email ke Keith Taylor ini minta bantuan dana untuk kacamata. Nah, saudara perlu tahu bahwa yang menyumbang ke Keith Taylor ini itu nyumbangnya nggak gede-gede amat. Itu cuma $10, $20, angka kira-kira demikian. Jadi dikumpulkanlah uang beberapa orang untuk kasih si Gary Rebel ini kacamata. Dan itu buat dia luar biasa karena dia semula sudah diberhentikan dari pekerjaan, sekarang bisa kerja lagi. Tapi yang luar biasa itu apa? Si Gary Rebel ini akhirnya memutuskan setiap bulan dia menyumbang $5 ke modestneeds.com. Dia terima kasih karena dia itu sudah dibantu, dia putuskan untuk membantu orang lain. Nah, ini adalah contoh orang yang berupaya untuk murah hati. Orang tidak harus punya banyak untuk murah hati, saudara-saudara sekalian. Ya. Tapi hati yang diubahkan oleh kuasa Roh Kudus itu membuat orang menjadi murah hati. Jadi sekalipun gereja kita tidak terlalu besar, ya, tetapi saudara sekalian, saya ini bersyukur kepada Tuhan bahwa kita ada berbuat untuk menolong orang-orang yang susah. Kalau soal kacamata, saya masih ingat kita dulu di Cakung itu bikin baksos membagikan 150 kacamata kepada mereka yang sebenarnya perlu kacamata tapi tidak sanggup untuk cari uangnya untuk membeli kacamata. Ya, dan saya pikir itu sesuatu baksos kita yang sangat bernilai. Ya. Memang kebutuhan mereka itu kita kasihkan kepada mereka hal tersebut. Dan saya saudara sekalian merasa kita boleh mengulang baksos yang demikian lagi. Kita bikin baksos di berbagai tempat, di Jakarta, di luar Jakarta. Kita pergi ke Palu menolong korban bencana, dan kita akan ke NTT untuk menolong korban bencana di NTT, saudara-saudara sekalian. Nah, jadi saya bersyukur kepada Tuhan. Saudara sekalian semuanya di gereja ini cukup murah hati. Ya. Nah, membawa saya ke poin yang berikut, saudara sekalian. Poin saya yang terakhir, yang ketiga. Yaitu saudara dan saya itu perlu percaya yang namanya tabur tuai. Nah, tabur tuai adalah prinsip kehidupan. Ya, yang diterima oleh orang dari berbagai latar belakang keimanan. Tapi Tuhan Yesus secara khusus mengajar demikian. Di Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-38. Coba kita baca Lukas pasal yang ke-6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara sekalian, kitalah yang menentukan berapa banyak yang kita terima. Dengan jalan kita menabur sesuai. Bahasa yang dipakai Tuhan Yesus itu luar biasa sekali, menggambarkan bagaimana seorang yang memberi itu akan diberkati kembali. Jadi orang yang memberi itu bukannya makin berkurang, malah makin bertambah, malah makin berlebih. Dia memberi, lalu dia sendiri diberi. Dan pertanyaannya adalah siapa memberi kepada dia? Jelas bukan orang yang dia beri. Tetapi Tuhan sendiri. Kenapa? Karena bahasanya begini. Dia diberikan katanya suatu takaran yang baik tadi itu yang udah dipadat-padatkan supaya bisa nampung lebih lagi gitu. Kemudian udah gitu digoyang-goyang lagi supaya masuk lagi, tambah lagi. Udah gitu sudah penuh, masih terus dikasih sampai nggak muat, sampai berlimpah-limpah, sampai luber. Saya rasa itu adalah sesuatu janji Tuhan yang luar biasa, saudara terkasih, hukum tabur tuai ini. Nah, karena itu prinsip perlu kita pahami. Bahwa kita sendiri menentukan kita akan menuai apa, dengan menabur apa. Saya punya rekan, saudara sekalian, hamba Tuhan dari Malaysia. Yang suatu hari kedatangan jemaatnya itu membawa satu box sepatu, katanya mau kasih untuk pekerjaan Tuhan, itu sepatu tersebut. Oh ya, dibukalah sepatu tersebut. Sepatunya, kata teman saya itu, waduh sepatunya itu
sudah setengah hancur, bau busuk, itu sepatu sudah tidak layak dipakai. Baru dia kasih untuk pekerjaan Tuhan. Jadi teman saya bilang gini, kita doa ya. Oh ya boleh, kita doa supaya Tuhan berkati kamu. Wah, luar biasa. Dan ini teman saya doa, Tuhan Yesus, orang ini sudah memberikan sepatu seperti demikian untuk pekerjaanmu. Sekarang ya Tuhan Yesus, kembalikan kepada dia 100 pasang sepatu dengan kondisi yang sama persis seperti sepatu yang dia kasih kepada pekerjaanmu ya Tuhan. Saudara-saudara sekalian, demikian orang tua akan didoakan dapat 100 pasang sepatu busuk. Karena dia ngasihnya yang busuk, ya dia terima yang busuk. Ya. Jadi apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Ya. Saudara tabur senyuman, saudara akan menuai senyuman. Saudara tabur cembetut, saudara akan tuai cembetutmu itu. Ya. Kata Rasul Paulus demikian. Oke, 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini. Camkanlah artinya dengarkanlah, perhatikanlah baik-baik. Camkanlah ini. Oke, diingat. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Apa yang kita tabur akan kita tuai, dan berapa banyak yang kita tabur itu juga akan kita tuai. Jadi kita menentukan jenisnya, bahkan ukurannya dari tuaian kita. Dan pada saat kita berhenti menabur, kita juga akan berhenti menuai. Saya punya teman, ya, beliau orang Buddha, ya, teman SMP saya itu, ya, namanya Lim, Marga Lim, oke. Teman saya ini, itu di Facebook itu punya teman sekitar 2.400. Ya. Nah, lalu kemudian dia ulang tahun. Waktu dia ulang tahun, dia dapat ucapan selamat itu dari 1.200 orang. Kira-kira lah. Ya. Kenapa saya tahu? Karena saya hitung. Kurang kerjaan, saya cuma pengen tahu. Jadi separuh dari orang-orang temannya dia di Facebook itu mengucapkan selamat kepada dia. Kenapa bisa begitu? Karena teman saya Lim ini, itu tiap hari kerjanya, itu memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada teman-teman di Facebooknya itu. Tiap hari. Nggak pernah enggak. 2.400 teman. Jadi saya memperhitungkan bahwa sehari itu dia nggak, pasti akan lebih daripada 1 orang itu. Ya. Kalau kita hitung itu bisa sampai 5-6 orang. Tiap hari dia ucapkan selamat ulang tahun kepada teman-temannya. Jadi itu yang dia tabur. Ketika dia sendiri ulang tahun, otomatis orang rame-rame balik ucapkan selamat ulang tahun kepada dialah. Ribuan orang. Ya. Itu yang namanya tabur tuai, saudara sekalian. Ya. Saudara kasih, Arthur Brooks itu, saya tadi cerita Arthur Brooks, ya. Ini kan seorang ekonom dan dia karang artikel ini. Okay? Giving makes you rich. Memberi itu membuat Anda jadi kaya. Dan dia mengutip satu penelitian kepada sekitar 30.000 orang di 40 komunitas di seluruh Amerika Serikat. Nah, dalam survei tersebut itu akhirnya si Arthur Brooks ini menemukan sesuatu yang menarik sekali. Dia bilang begini. Katakanlah ada 2 keluarga. Keluarga A, keluarga B. Katakanlah keluarga ini katanya itu sama agamanya, itu sama sukunya, sama jumlah anaknya, sama kotanya, sama pendidikannya, dan juga sama income-nya. Katanya kecuali satu bedanya. Keluarga si A ini itu memberikan sumbangan sosial untuk menolong orang. $100 lebih banyak daripada keluarga B. Keluarga A memberi $100 lebih banyak daripada keluarga B. Dia bilang secara umum rata-rata saja keluarga yang memberi lebih $100 lebih banyak ini akan menerima lebih banyak sebesar $375 juga. Lebih banyak daripada tetangganya itu. Ya. Nah itu semua katanya ya karena si keluarga A ini memberi lebih banyak. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, kita menyadari juga bahwa kita tidak selalu akan menuai dari tempat di mana kita menabur.
dan nggak akan langsung menerima. Ya, kita beri buat si A, belum tentu akan terima tuayannya balasannya dari si A, belum tentu, bisa saja dari si B, karena Tuhan itu tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati orang yang murah hati. Charles Moore di PHK. Dalam keadaan nggak tahu mau ngapain, dia pulang kampung ke Detroit. Di Detroit situasi tambah parah, dia akhirnya jadi tunawisma, hidup di pinggir jalan. Suatu hari ketika sedang mengais-ngais tong sampah, dia ketemu satu tumpukan kertas. Ketika dia lihat, ternyata itu adalah surat utang pemerintah Amerika Serikat senilai sekitar $20.000. Wah, dia jadi kaya nih. Yang luar biasa bukan apa yang dia temukan, tapi apa yang dia lakukan. Charles Moore dengan susah payah mencari tahu ini yang punya ini siapa. Dan akhirnya ketemu bahwa itu punya satu keluarga pengacara. Dengan susah payah Charles Moore cari keluarga itu dan mengembalikan surat utang obligasi tersebut. Dan dia dapat hadiah. Hadiah apa? Dikasih uang $100. Setelah susah payah dan dengan jujur hati niat baik, kembalikan cuma dapat $100. Yang luar biasa. Charles Moore bilang ini, nggak apa-apa. Saya tetap terima kasih. Tapi orang yang nggak terima. Orang lihat perbedaan antara orang murah hati ini sama satu orang kikir. Dan mereka rame-rame marahin orang kikir dan rame-rame kumpulkan uang untuk kasih ke Charles Moore. Charles Moore dapat ribuan dolar, ditawarin tempat tinggal, dan ditawarin pekerjaan. Saudara sekalian, Tuhan itu bisa berkati orang dari mana saja. Yang penting kita menabur apa yang perlu ditabur. Saya tutup dengan satu cerita ini, saudara sekalian. Kalau saudara diizinkan untuk lakukan perjalanan ke ruang angkasa, dan hanya boleh bawa barang yang beratnya itu kira-kira hanya sekitar 400 ons, ya, sampai setengah kilo lah, paling banyak. Oke? Saya mau tanya saudara, saudara akan bawa barang apa? Coba pikir baik-baik. Ini perjalanan ke ruang angkasa ya, artinya ada kemungkinan juga nggak kembali. Ya, ruang angkasa itu kita nggak tahu seperti apa. Nah, ternyata satu orang fotografer bernama Steve Pike memutuskan untuk memotret daftar barang-barang yang orang bawa ke ruang angkasa, yang kadang dibawa pulang, kadang enggak. Dan apa yang dia temukan? Ya, aneh-aneh, ada orang bawa tongkat golf dan bola golf, main golf di bulan, ya. Ada orang bawa minuman keras, brandy. Ada orang bawa patung Maria, kecil-kecil. Ada orang bawa deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Macam-macam lah. Tapi begini, ya. Saudara sekalian, begini, apa yang dibawa itu memberikan gambaran tentang keadaan dalam jiwa seseorang. Dia akan berangkat, lakukan perjalanan menuju wilayah tanpa batas bernama ruang angkasa. Nah, apa yang dibawa itu terbatas. Jadi ini bicara tentang prioritas. Apa yang dianggap penting dalam hidup seseorang. Saudara terkasih, saudara dan saya suatu hari akan lakukan perjalanan ke wilayah tanpa batas. Namanya kekekalan. Apa yang akan saudara bawa dalam perjalanan ini? Dan tolong ingat, yang bisa dibawa itu terbatas. Satu hal yang jelas, harta tidak bisa dibawa. Itu semua akan ditinggal. Yang ikut saudara bisa bawa itu apa? Saya kasih tahu. Sedekahmu, pemberianmu, perbuatan baikmu yang dilakukan dengan motivasi yang tepat. Itu memberi bukan untuk membeli keselamatan, tetapi memberi karena sudah selamat. Saudara dengar kata-kata ini dari Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih payah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara-saudara sekalian, apa yang saudara bisa bawa ketika saudara suatu hari mesti lakukan perjalanan menuju kekekalan tersebut? Dari sekarang, saudara bisa menentukan semuanya itu.
Dari sekarang kita bisa menentukan yang akan kita bawa itu apa saja. Bawalah saudara-saudara sekalian semua hal-hal yang baik yang kita kerjakan. Sekali lagi, bukan supaya kita selamat, tapi karena kita sudah selamat. Dan ketika kita waktunya menghadap Tuhan, kita tahu satu hal. Kita menghadap Tuhan tanpa ketakutan dan tanpa penyesalan. Karena itu saudara terkasih, mari kita pada hari ini datang ke hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, saya ajak saudara sekalian bangkit berdiri. Kita akan sebentar memohonkan Tuhan untuk boleh memeriksa hati kita. Selidikilah aku, ya Tuhan. Itu kata pemazmur. Maukah saudara saat ini di hadapan Tuhan membuka hati saudara untuk Tuhan periksa. Saudara terkasih, kita buka hati bukan karena Tuhan nggak bisa lihat apa yang ada di hati kita. Kita buka hati dan kita tahu Tuhan itu pasti bisa melihat tanpa kita buka hati. Tapi kita buka hati sebagai suatu tanda kepada Tuhan bahwa kita sungguh-sungguh bersedia untuk diubahkan oleh Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana keadaan hatimu pada saat ini. Tapi saudara-saudara sekalian, hati kita perlu beres di hadapan Tuhan, termasuk dalam hal di mana tempatnya kekayaan dalam hidup kita. Kekayaan tidak punya tempat utama dalam hidup kita. Dia bukan tuannya kita. Dia itu hanya cuma alat semata yang kita pakai, saudara-saudara terkasih. Karena itu mari kita pada saat ini sungguh-sungguh menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Pertama hati kita dulu. Lalu kemudian harta kita. Semua kita bilang Tuhan bebas memakainya. Jadi saat ini saudara terkasih, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Izinkan Roh Kudus menjamah hati kita dan mengubahkan hati kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang mencerminkan Bapa kita di surga. Yang murah hati. Dan kita kemudian ikut menjadi murah hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, pada hari ini hamba bersyukur dan berterima kasih untuk setiap saudara-saudari yang hari ini berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan tahu isi hati kami, tapi kami mau buka isi hati kami. Supaya Tuhan Engkau boleh menyatakan suatu karya yang ajaib. Sehingga Tuhan harta tidak lagi merajai hati kami, tapi Engkaulah Raja atas hati kami dan hidup kami. Tuhan terima kasih, ajari kami menjadi orang-orang yang percaya dan sadar bahwa kami hanya diberi kepercayaan dalam soal harta. Ajari kami jadi orang-orang yang murah hati dan berbagi. Dan ajari kami Tuhan untuk menyadari bahwa apa yang kami beri pun suatu hari pun akan dikembalikan kepada kami. Terima kasih buat semuanya nih ya Tuhan. Hamba mohonkan berkat Tuhan dinyatakan saat ini Tuhan atas kami sekalian ketika kami sebentar masuk perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terkasih, mari kita sama-sama siapkan diri kita untuk terima perjamuan. Saudara bisa siapkan roti dan anggur saudara. Kalau saudara sudah siap, mari sama-sama kita datang ke hadapan Tuhan. Roti dan anggur, ya, siapkan di tangan kita. Saya beri waktu sebentar buat saudara-saudara yang masih persiapan ya. Sambil kita menantikan hal tersebut, saudara-saudara sekalian, mari kita ingat apa kata firman Tuhan. Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Janji hidup kekal buat kita yang terima perjamuan ini. Lalu Yesus juga berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Inilah janji kebangkitan akhir zaman buat kita yang terima perjamuan ini. Yesus juga berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia." Itulah persekutuan yang paling intim kita bersama dengan Tuhan. Karena itu dengan hati penuh ucapan syukur, angkatlah roti di tanganmu, saudara terkasih, dan dengarkan kata-kata dari firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuhmu yang dipecah-pecahkan diserahkan bagi kami semua yang kami terima dan makan pada hari ini dengan penuh iman percaya ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama.
angkatlah cawan di tanganmu. Demikian juga Yesus mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya di peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan untuk cawan perjanjian baru ini, dimeteraikan oleh darah yang suci yang berharga yang tercucur di Kalvari. Kami terima dan minum pada hari ini dengan penuh iman percaya ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa pada saat ini supaya berkat-berkat dan janji-janji Tuhan yang dinyatakan melalui perjamuan kudus diturunkan saat ini atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang Tuhan Yesus sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Kuatkan yang lemah ya Tuhan. Hiburkan yang susah Tuhan. Bukakan jalan bagi mereka yang sekarang dalam keadaan kepepet. Hamba berdoa kuasa yang ajaib itu boleh turun atas kami sekalian. Sehingga Tuhan kami mengalami Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Hamba berdoa pada saat ini, saudara-saudara yang sedang alami suatu tekanan di bidang keuangan, Tuhan, Engkau boleh nyatakan berkat-Mu atas kami sekalian, sehingga kami ya Tuhan, alami pertolongan Tuhan di bidang ini, dan kami akan diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Nyatakan berkat-Mu pada hari atas mereka yang berpuasa, berikan kekuatan terus-menerus, sehingga kami bisa lakukan semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami doakan bangsa negara kami, memohonkan Tuhan terus-menerus pimpin Presiden kami Joko Widodo. Di tengah-tengah ancaman krisis yang terjadi, kami berdoa, bangsa kami dijauhkan dari situasi yang lebih parah. Kiranya Engkau ya Tuhan mengangkat bangsa kami, melepaskan bangsa kami ya Tuhan dari cengkeraman pandemi ini Tuhan. Sehingga bangsa kami Tuhan boleh alami sungguh-sungguh berkat pertolongan Tuhan. Dengarkanlah doa kami Tuhan bagi Indonesia ya Tuhan, dan bahkan bagi dunia Tuhan. Juga bagi India Tuhan, supaya Tuhan juga menyatakan murah-Mu di India Tuhan. Negara-negara lain di mana pandemi semakin buruk, kami berdoa Indonesia dalam perlindungan Tuhan, bahkan dunia ini dalam perlindungan Tuhan. Kami doakan korban bencana di NTT. Tuhan boleh terus nyatakan penghiburan-Mu dan menyatakan kekuatan-Mu. Tapi juga Tuhan pakai kami jadi berkat ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat semua ini Tuhan. Berkati tim PW hamba berdoakan. Berkati tim media hamba berdoa. Berkat Tuhan dilimpahkan atas saudara-saudara yang sudah bekerja keras untuk ibadah ini. Tuhan berkati mereka berulang tahun di minggu yang sudah lalu. Berkat Tuhan juga dilimpahkan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan lepaskan berkat-Mu atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini ibadah kita selesai. Mari kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur